Oke, jadi terakhir kita sudah melihat yang di wilayah filsafat ya. Cuman ada satu lagi yang saya lupa di wilayah filsafat itu, yang justru di kemudian hari sangat menentukan. Yaitu John Searle. Masih orang linguistik akan, tetapi dia mengingatkan kita pada suatu sisi yang sebelumnya tidak terlalu terlihat gitu ya. Jadi kan sebelumnya orang cenderung melihat kerja otak itu sebagai hanya memanipulasi simbol-simbol di dalam otak gitu kan ya. Nah kalau bagi John Searle itu nggak gitu. Kata dia ini soal makna itu bukan, jadi kerja otak itu sebetulnya adalah soal makna, soal pengolahan makna. Akan tetapi ini tuh bukan semata-mata soal memanipulasi, mengoplos simbol gitu ya. Jadi ini bukan hanya perkara memanipulasi simbol-simbol. Bukan hanya memanipulasi simbol-simbol. Soal makna itu soal yang dia sebut pakai istilah dari fenomenologi, intensionalitas. Soal intensionalitas, dan intensionalitas itu bukan seperti arti katanya, intensi, maksud belaka gitu ya. Tapi maksud yang terus-menerus terkait dengan dunia di luar diri kita gitu. Intensionalitas itu. Kita selalu punya maksud, tapi itu dalam kaitan selalu dengan interaksi kita dengan dunia. Itu apa namanya yang penting tuh. Dengan kata lain lagi, di sini soal hubungan antara manusia dan dunia di luarnya. Manusia dan dunia, di sini ada intensionalitas. Gitu. Ada intensionalitas. Dan dalam kerangka ini dia menyadarkan sesuatu yang penting di situ. Dengan kata lain, mind itu tidak pernah sesuatu yang terisolasi gitu ya. Yang namanya mind itu bukan sesuatu yang terisolasi. Mind itu, pikiran manusia itu bukan sesuatu yang terisolasi, melainkan dia sebut sebagai embodied and situated mind gitu ya. Melainkan embodied and situated in the world. Jadi embodied dan situated in the world.
Nah ini catatan filosofis yang terakhir di dalam sejarahnya itu ya, dari John Searle. Sekali lagi, jadi karena selama ini di agak terakhir-terakhir itu pendapat orang seakan-akan kerja otak itu hanyalah manipulasi simbol, dan itu disangkal oleh John Searle. Bukan sekedar manipulasi simbol, kerja otak itu berkaitan erat dengan makna, dan makna itu soal intensionalitas. Dan intensionalitas itu adalah keterkaitan kita dengan kayak respons kita terhadap dunia. Maka mind itu tidak pernah sesuatu yang terisolir. Dia bekerja terus-menerus di dalam responsnya dengan terhadap dunia di luar kita. Maka mind itu selalu adalah sesuatu yang embodied. Embodied itu apa ya? Iya, mengejawantah sebenarnya gitu. Mind itu selalu mengejawantah di dalam apa namanya, mengungkapkan diri di dalam situasi di luarnya, atau terhadap situasi di luarnya. Embodied itu sebetulnya materializing itself gitu, apa namanya? Ya. Dalam arti kan kalau dalam fenomenologi kan gitu kan, saya tidak pernah hanya berpikir saja ala Descartes gitu kan, nggak pernah. Saya berpikir selalu tentang sesuatu di luarnya gitu kan ya. Gitu, intensionalitas kan bertentangan dengan alam berpikir ala Descartes. Kalau Descartes itu kan saya berpikir, udah aja berpikir gitu kan ya. Tapi itu nggak pernah gitu, saya selalu berpikir tentang sesuatu, dan sesuatu itu selalu dari dalam dunia, sesuatu yang ada di dunia. Mewujud tapi juga disituasikan oleh sesuatu di luar saya, selalu gitu. Nah, jadi itu riwayat sekilas, tapi kemudian ujung-ujungnya itu perkembangan terakhir, perkembangan abad 21 itu bahwa dunia cognitive science itu menghadapi beberapa persoalan. Beberapa persoalan mendasar, yaitu pertama, yang sampai sekarang masih terus-menerus dipecahkan dengan berbagai cara oleh berbagai saintis maupun filosof ya. Yang pertama adalah selalu kesulitannya, bahkan juga ketika sekarang dunia komputasi sudah sangat semakin canggih ya, kita tahu ketika dunia komputasi semakin canggih, dia tetap belum bisa menangkap betul sisi fluid dari kinerja otak. Jadi kendati sistem komputasi sudah canggih, kendati sistem komputasi sudah canggih, tetap belum menangkap karakter fluid dari kinerja otak. Karakter fluid dari kinerja otak ya. Fluid itu apa? Cairan, mengalir, flowing, flux. Ternyata ada sisi itu gitu ya. Tidak
tentu saja ada pola dalam mekanisme tubuh kita seluruhnya, selalu ada pola dalam otak, kinerja otak juga gitu. Cuma supel sekali gitu ya, si otak ini supel sekali dan mengalir sekali, dia benar-benar karakter fluid atau flux ya. Fluid itu cairan, flux itu aliran ya. Bahwa dia flux. Otak tuh kan ngalir terus dan apa namanya, kalau ada kata bahasa Jawa yang bagus yang tidak ada bahasa Indonesia, apa namanya, nggratil gitu. Apa itu nggratil? Nggratil itu dia ngambilin apa setiap saat, setiap detik dia mencomot apapun yang dia lihat gitu kan, terus dan wah apapun dia gitu. Nanti itu tidak pernah berhenti, dia jalan terus kayak apa gitu. Atau ibarat sinar tuh dia nyorotin apapun setiap saat. Ada karakter fluid itu tuh yang ngalir terus dan nggak seperti, dalam arti itu seperti nggak bisa dihentikan. Bahkan ketika tidur pun loh, hanya dibentuknya lain produknya gitu kan ya. Kalau tidur kita mengira pikiran tidak jalan tapi dengan caranya sendiri, yaitu lewat ranah mimpi masuk ke bawah sadar segala macam. Dia jalan, dia beraktivitas terus. Nah ini fluidnya tuh ibaratnya gini kasarnya. Kalau komputer tuh bisa kita nyalain, bisa kita matikan gitu kayak gitu, dan pola kerjanya relatif sederhana dibanding otak. Otak itu rumit dan mengalir dan dia otomatisnya jalan terusnya nangkepin apapun. Itu mengerikan sebenarnya. Kayak binatang yang tidak pernah istirahat gitu ya. Fantastis itu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah ada banyak sih masalah. Masalah yang kedua adalah yaitu bahwa bagaimanapun kognisi itu berfungsi. Itu adalah fungsinya memfasilitasi dunia nyata. maka penelitian pola-pola problem solving, reasoning dan sebagainya itu tidak sepenuhnya memadai. Pola-pola problem solving, tekannya pada pola-pola ini. Pola-pola problem solving, reasoning, memory, pola-pola pengingatan dan sebagainya itu di laboratorium tidak memadai, atau proses bahasa di lab itu tidak sepenuhnya memadai juga gitu. Tidak sepenuhnya memadai, karena lantas dibutuhkan di situ hubungan dengan the real world. Perlu lihat seperti tadi sudah dipicu oleh John Searle, perlu lihat hubungan terus-menerus. Hubungan terus-menerus dengan dengan dunia nyata.
Disebutnya ini soal secara teknis disebut soal validitas ekologis gitu, yaitu dengan kata lain ini soal validitas ekologis. Soal validitas ekologis. Persisnya bagaimana kemampuan lama dipakai untuk memahami konteks-konteks baru. Nah, gitu ya. Sini misalnya konteks baru itu persisnya tuh gimana gitu cara kerjanya gitu, apakah sekedar menempelkannya saja atau gimana gitu kan ya. Kalau saya punya memori ingatan bahwa motor yang berjejer itu berarti apa namanya ojek, maka dimanapun entah itu di Bangkok ataupun di Wina gitu ya, kalau saya melihat motor berjejer, pikiran saya langsung, oh itu tuh ojek gitu kan. Apakah sekedar gitu kan ya? Nah, atau sebenarnya bagaimana cara kerjanya itu? Itu misalnya. Belum lagi kalau tiba-tiba muncul kemampuan baru akibat minat baru. Wah, itu juga kan. Bagaimana timbul kemampuan baru akibat minat baru. Sini konteks baru, minat baru. Karena orang suka tidak terduga-duga jadi orang yang blow on kayak apa gitu. Tiba-tiba karena timbul minat baru, dia tiba-tiba jadi jago gitu ya, menguasai sesuatu yang tadinya kita semua tidak mengira gitu. Nah, minat baru tuh, bahkan misalnya orang yang lemah matematik, misalnya gitu kan ya, lemah matematik. Tiba-tiba karena sesuatu hal, minatnya timbul terhadap matematik. Lantas, jadi bisa gitu. Nah, itu kan juga apa gitu, itu gimana gitu. Jadi otak manusia memang di situ rada aneh. Dia benar-benar seperti mencipta juga kan. Jadi bekerja tidak secara terpola terus gitu, dia mencipta terus pola-pola baru. Jadi pendeknya ini adalah soal ada kaitannya di kemudian hari ketika dikaitkan dengan situasi dan problem di dunia nyata, ada soal fleksibilitas. Kalau tadi di situ disebut fluid ya, flux. Di sini ini soal fleksibilitas. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Ini soal fleksibilitas dan adaptabilitas. Itu juga misteri tersendiri gitu loh. Nomor 2. Nomor 3. Masalah ketiga adalah muncul suatu wilayah tertentu yang sebenarnya minggu lalu kita sudah menyinggung itu, yang dulu rada diabaikan, tapi ternyata ada begitu banyak kinerja otak ditentukan oleh wilayah ini yang disebut wilayah midbrain. Temuan tentang midbrain, otak tengah gitu, bukan kiri kanan gitu kan ya. Udah terlalu lama kita bicara mengenai otak kiri, otak kanan gitu kan ya. Nah, temuan mengenai
otak tengah ini midbrain atau biasa disebut sebagai limbik ya, sistem limbik. Ini mencengangkan ya, membuat banyak hal bisa dipertanyakan kembali. Karena ternyata dia ini bekerja, otak tengah itu bekerja tidak dengan melalui pemrosesan informasi. Tidak memproses informasi seperti kiri kanan gitu. Ini aneh sekali gitu. Konon bekerja tanpa apa sebutnya itu information processing, encoding. Information processing dan encoding. Apa itu encoding? Apa? Membuat bahkan membuat kode-kode gitu kan ya. Jadi bekerja tanpa information processing, tanpa proses kalau bernalar itu kan ada yang kemudian disistematisasikan oleh Aristoteles di dalam logika apa biasanya pakai apa silogisme itu? Ya, jadi ada premis 1, premis 2, terus kesimpulannya apa? Itu kan contoh bagaimana otak biasanya bekerja. Nah, ini tuh enggak loh. Limbic system itu, otak tengah itu tidak bekerja secara itu rupanya. Jadi dia itu makanya sering orang suka menyebut ini sebagai paranormal gitu kan ya. Tiba-tiba orang tahu apa namanya penyakit seseorang, tiba-tiba dia bisa baca pikiran orang, tiba-tiba kayak gitu. Terus bisa bahkan dalam beberapa hal seperti tidak tergantung pada indera karena orang merem atau apapun gitu bisa melihat. Dan di sini apa ya kayak kan perguruan silat suka melakukan itu juga, atau enggak? Ada kan perguruan silat yang melakukan itu juga yang menutup mata, tapi dia bisa memukul atau bahkan bisa tahu lewat apa ya, pencerapan gelombang atau semacam itu. Nah itu dan itu umum juga sih sebenarnya. Bahkan di era pramodern seperti saya bilang minggu lalu itu tuh banyak dipraktekkan oleh orang-orang. Justru sisi otak yang tengahnya itu yang bekerja dan itu susah dikontrol selama ini. Karena dia tidak bekerja melalui proses info, tidak juga melalui pembentukan kode-kode, langsung aja gitu. Barangkali yang dulu suka kita sebut sebagai intuisi itu loh. Tapi itu tiba-tiba intuisi menjadi kata yang terlalu miskin gitu. Apa itu? Itu sebutan untuk sesuatu yang kita tidak tahu akhirnya kan. Intuisi. Ini apa? Intuisi kan sesuatu yang langsung. Misalnya orang berhadapan dengan seorang terus kemudian dia merasa ini kayaknya berniat jahat atau orang ini sebenarnya baik gitu. Meskipun tampangnya sangar kayak apa gitu, kayak banteng, tapi orang secara intuitif ini kayaknya sih orang baik gitu. Bisa kan? Bisa. Atau sebaliknya. Tampangnya cakep, halus gitu. Biasanya perempuan-perempuan yang canggih itu suka nangkep. Ini teh keren tapi sebenarnya jahat kali. Gitu tuh bisa. Atau orang tua gitu kan ya. Itu suka nangkep intuisi. Nah, itu juga kinerja otak tertentu sebenarnya yang aneh sekali. Ini. Nah itu bagaimana? Ini suatu fenomena yang gimana gitu? Dan rupanya bahkan ini tuh yang bekerja secara begini itu justru inilah yang mengatur kesadaran ternyata. Nah misalnya gitu. Ini mengatur de facto mengatur respons emosional dan kesadaran. Mengatur respons emosional dan kesadaran.
Kenapa emosi itu penting ya? Kenapa emosi itu penting sebenarnya? Coba kita pikir. Kalau pikiran itu kan universal, dalam arti kalau saya ngomong gini terus logis, terus kamu nangkep gitu kan ya. Tapi emosional tuh kenapa? Yang menghidupkan manusia. Ya, tapi juga yang membuat setiap individu itu khas, gitu. Respons-respons emosional itu yang apa namanya? Jadi emosi atau itu terkait sekali dengan yang biasa disebut sebagai qualia. Qualia, apa gerangan ini? Qualia, ada yang pernah tahu? Qualia adalah respons yang sangat khas individual, subjektivitas gitu ya, yang unik, keunikan subjektif, kekhasan respons, subjektif terhadap kata tertentu. Seseorang bisa marah sekali, orang lain bisa cuek banget. Apa ya? Bisa contoh nggak ya? Kalau kamu suka ngalamin ya, kalau ngobrol sama orang gitu, terus tiba-tiba ada kata tertentu yang kamu nggak sadar ucapkan, dia jadi merah mukanya gitu. Kenapa kok dia tiba-tiba ngamuk ya? Padahal kamu nggak ngerti, secara logis tidak masuk akal apa gitu. Tapi itu menimbulkan reaksi emosional yang entah dia malu, rasa bersalah, apa gitu ya. Nah itu tuh respons-respons emosional itu bisa yang membuat seseorang tuh menjadi khas sekali. Persis seperti juga apa namanya ketertarikan seseorang pada orang lain ya. Kenapa kok dia tertarik jatuh cinta pada orang itu? Kenapa bukan yang lain gitu kan ya? Padahal dia dikelilingi misalnya pada seorang perempuan, dia dikelilingi banyak cowok yang sebenarnya lebih keren. Kenapa kok dia justru jatuh cintanya naksirnya sama yang bukan yang keren, sama bukan yang pinter gitu? Jadi naksirnya sama si A itu yang justru nggak ada apa-apanya kalau dilihat secara objektif nalar gitu. Sepertinya nggak ada apa-apanya, tapi orang justru jatuh cinta pada itu. Atau juga selera makan misalnya, gitu. Selera terhadap makanan tertentu. Misalnya kamu favoritnya brownies kukus, padahal bagi orang lain brownies kukus itu udah enak dan udah gue sih kagak lah brownies kukus. Nah misalnya gitu. Ada orang tertarik pada cake tertentu, yang lain sama sekali tidak. Ada contoh lagi nggak ya? Apa yang khas pada individu? Tadi jatuh cinta, selera terhadap makanan, aroma. Kenapa orang suka sekali bau yang seperti itu? Padahal bau buat orang lain itu bener-bener ketajaman dan kayak bau kematian gitu ya, bisa gitu ya, bau kuburan gitu kan ya, misalnya. Tapi orang tertentu suka banget. Apa lagi ya? Ya. Nah itu tuh lama diabaikan gitu loh. Padahal yang ikut menentukan kesadaran dan nalar, ya menentukan kesadaran dan seseorang dan penalaran bahkan seseorang, itu bukan rumus-rumus logis gitu loh, maksudnya itu bukan sistem kode bahasa atau apapun gitu kan ya. Qualia ini ya kan, itu salah satu menjadi problem besar di dalam membahas kesadaran. Nanti kita lebih lanjut akan membahasnya. Ini kebetulan ada wawancara pendek-pendek dengan para peneliti yang sudah jauh lebih advance meneliti problem kesadaran, consciousness. Karena ini kemudian menjadi persoalan yang paling besar. Yang keempat nanti kita akan melihat ujungnya problem terbesar sebetulnya dari ini semua adalah itu soal yang disebut kesadaran ini. Kesadaran. Kesadaran ini apa gitu loh.
Bahkan ketika kinerja otak pun sudah diketahui dan sebagainya, tetap kesadaran itu lebih luas dan lebih licin gitu kan ya. Lebih kompleks dan lebih licin daripada hanya kinerja otak. Jadi kesadaran itu sesuatu yang jauh lebih besar gitu, jauh lebih besar, lebih kompleks, lebih licin. Lebih kompleks dan licin daripada kinerja otak. Kinerja otak apa namanya? Daripada pola-pola yang kinerja otak yang sudah diketahui. Daripada pola kinerja otak yang sudah diketahui. Kesadaran itu selalu lebih luas dan lebih aneh gitu loh. Lebih fluid kalau pakai istilah itu. Lebih fluid tapi lebih juga sekaligus tadi kalau pakai istilah fleksibel, lebih fleksibel, lebih adaptable secara misterius. Kesadaran itu lebih luas daripada itu. Terus apa dong kesadaran nih? Kesadaran alias consciousness. Consciousness ini apa? Dan closely related terhadap ini, yang sangat erat terkait pada ini adalah segala yang dalam dunia ilmiah dulu, segala istilah yang dalam dunia ilmiah dulu diabaikan karena dianggap apalah ya, yaitu ruh, hati, rasa gitu kan ya. Ini terkait dengan ini ada soal ruh, ada hati, ada rasa dalam arti yang lebih luas ya. Apalagi kalau orang Jawa ngomong rasa gitu ya. Wah, itu tuh rasa pangroso itu. Wah, itu bukan sekedar rasa sensasi ya, bukan sekedar rasa indrawi, apalagi rasa manis atau pahit. Jauh itu berlapis-lapis dalam bayangan orang Jawa, dalam pengalaman dan bayangan orang Jawa itu berlapis-lapis. Feeling itu bukan sekedar feeling sad, feeling happy, berlapis-lapis, dan itu sampai ke bahkan orang Jawa terus menyebut ke apa disebutnya rasa suwung awang uwung gitu apa namanya, atau ning suwung tuh ini apa namanya kekosongan. Nah itu pada level mistik orang mesti sampai pada keheningan batin yang kosong macam itu. Nah itu rasa apa gitu, dan di sini tidak susah sekali diterjemahkan. Itu erat sekali berkaitan dengan ruh, hati, rasa. Istilah-istilah yang sebenarnya sangat kabur dalam dunia sains, nggak jelas tetap itu. Dan hari ini itu yang menjadi bahan perdebatan. Ruh, hati, rasa itu apa? Gitu ya. Jadi ini adalah masalah-masalah paling besar yang dihadapi dalam cognitive science sekarang ini. Dan ada banyak komentar nanti dari berbagai ilmuwan tentang itu. Jadi pendeknya, arah besar penelitian atau studi besar studi cognitive science saat ini itu dua. Ke dalam kinerja otak sendiri, ke dalam sistem kerja otak, dan yang kedua keluar keterhubungan dengan lingkungan, keluar embodied tadi ya,
keluar. Ke medan keterkaitan dengan lingkungan ekosistem. Dengan lingkungan ekosistem, sebetulnya bagaimana itu berkorelasi terus-menerus di situ. Dan yang kedua adalah ke dalam dan keluar. Kemudian catatan berikutnya, bahwa pola-pola yang mekanik akhirnya dianggap tidak memadai lagi. Orang sekarang berpikir mengenai pola-pola yang lebih dinamis dan lebih organis barangkali gitu ya. Pola-pola mekanis tak lagi memadai. Pola-pola mekanis itu dianggap tak lagi memadai dan bergerak ke arah pola-pola yang dinamis, organis. Dinamis, organis, bahkan web-like ya, jejaring ya, web, net, relasionalitas. Relasionalitas atau interrelatedness, kayak gitu-gitu. Dinamis, organis, web, relasionalitas. Itu sebabnya nanti mudah-mudahan masih sempat juga, setelah kita membaca satu persatu orang-orang ini, nanti akan saya berikan giliran untuk kemudian di copy masing-masing presentasi dan kita bahas bersama gitu. Lantas kita akan melihat ini siapa namanya, Fritjof Capra, Maturana dan Humberto Maturana dan sebagainya itu. Karena nampaknya sejauh saya teliti, mereka ini tetap yang paling menarik hari-hari ini tuh. Kemudian juga ada satu lagi, Ken Wilber gitu ya, Ken Wilber. Barangkali di akhir kita akan membaca Ken Wilber, karena dia juga mencoba melihat keterkaitan segala sesuatu. Ya istilah dia mungkin tidak terlalu ini ya, integralisme gitu ya, integralisme itu orang rada alergi dengan istilah itu, tapi ya kalau ngelihat maksudnya dia gitu ya fine. Orang itu kan sekarang ya itu tadi sebenarnya makin luas ketidaksukaan pada sistem yang seakan-akan mesti dilihat sebagai baku, mekanik kayak gitu ya, lantas mau menjelaskan keseluruhannya gitu ya, sok integral gitu dengan itu sebenarnya orang sudah alergi, tapi ya untuk kita pelajari masih bagus menurut saya si Ken Wilber ini. Coba melihat keterkaitan, meskipun keterkaitan yang sangat dinamis sebenarnya. Ya gitu. Terutama yang dinamis dan organis itu. Baik, sekarang ini ada berapa orang ya yang bisa karena kita mesti bagi apa?
Oh ya, masih ada 2 ya, yang belum ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ikutan presentasi? Bisa? Berarti 8. Kalau 8 bisa seru nih, bisa banyak. Mulai minggu depan ya. Ini pendek-pendek, jadi jangan khawatir. Umumnya cuma 1, 2. Kayak 6 atau 8 halaman, tapi juga bentuknya obrolan. Jadi nggak terlalu susah sih bentuknya obrolan. Jadi ada orang ini, editornya namanya Susan Blackmore, yang mewawancarai setiap tokoh besar itu. Dan setiap kali pertanyaannya adalah, buat kamu yang sudah meneliti otak kayak gini, kesadaran itu apa? Nah gitu. Terus aja pertanyaannya serupa. Tuh jawabannya wah bisa beda-beda. Nah justru yang penting bagi kita adalah melihat perbedaan jawaban gitu yang intinya sebenarnya hanya 2. Ada mereka yang terus-menerus materialistik. Artinya segala kinerja, semua kesadaran itu mau dijelaskan berdasarkan sistem neural di otak saja gitu. Ada yang cenderung rada lebih luas dan spiritualistik, boleh dibilang bahwa ini tuh hanya bagian dari totalitas spiritual. Kayak Ramachandran segala macam itu karena mungkin latar belakang Hindu India kali ya. Itu tuh nggak pernah bisa lepas dari kerangka kayak gitu-gituan. Ini kan bagian dari kinerja spiritual alam semesta kayak gitu-gitu. Itu menarik. Jadi ada yang materialistik, ada yang spiritualistik gitu, dan dua-duanya bisa sama kuat sih. Oke, saya daftar dulu beberapa nama dan silahkan memilih gitu ya. Ada Bernard Baars, ada Daniel Dennett, Susan Greenfield, lalu Roger Penrose, Ramachandran, ada Varela, Francisco Varela, lantas ada Max Velmans, dan Daniel Wegner. Jadi 8. Memang kita tidak bisa memilih, dalam arti kan kamu juga masing-masing nggak tahu siapa orang-orang ini gitu. Memilih acak aja, suka-suka aja, intuitif. Oke, siapa yang pilih Bernard Baars? Paling sebentar, berapa halaman sini? Bernard Baars teh. Kenapa? Ramachandran. Kenapa? Ya, Hindu. Oke, Ramachandran Al-Fatri ya. Siapa lagi yang pilih siapa? Siapa namanya? Mana? Apa?
Daniel Dennett. Eca, siapa lagi? Nomor 1, siapa? Pang tulisin ya, ininya. Daftarnya supaya saya nggak lupa. Apa? Sebenarnya Varela sama siapa tuh? Maturana nanti kita akan baca rada khusus barengan kalau itu. Kita harus baca barengan karena menurut saya itu salah satu gong yang penting gitu. Bersama dengan sejauh dirumuskan terutama oleh siapa namanya itu? Capra. Karena itu bagus sekali gitu. Ya, siapa lagi? Roger Penrose. Jadi siapa nih? Duh, apa sebut namanya ya? Saya pada lupa. Jennifer. Siapa lagi? Apa? 3 Greenfield. Kamu mesti sebut apa? Jeko? Apa sih? Habis Jennifer juga? Jenny. Jenny, terus Susan Greenfield ya berarti. Siapa lagi? Varela, kamu siapa? Siapa namanya? Mingus. Terus? Velmans? Siapa? Ini ya? Tanius? Tinggal 2. Oh, si ini ya yang nggak ada. Ya sebut aja udah. Oh tapi nggak bisa di deretan pertama ya, siapa? Si Mas Chong tuh. Kita aja ya. Ini Chong atau Chang? Udah pangtulisin ya. Berarti udah dapat semua. Berarti yang pertama kayaknya si Gita gitu. Berisiko nggak? Tapi ya kita sih kapanpun berisiko ya. Artinya tinggal atau siapa yang mau duluan? Kalau yang pertama enggak, kayaknya nomor 2 ya. Dennett itu kayaknya nggak panjang, Cak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar, 12 halaman. Tapi nggak terlalu gimana? Karena kan jelek tuh segini. Iya. Ya, Daniel Dennett. Berarti kamu duluan. Abis itu, ya selanjutnya kali. Tapi kalau si Gita udah, mendingan Gita dulu, terus baru yang lain. Urutannya kayak gini aja lah. Biar gampang ya. Jadi kamu udah ada patokan. Ya, jadi abis itu nanti kita akan melihat Capra. Lalu ada satu lagi sebenarnya yang rada khusus, spiritual ini apa namanya? Spiritual brain. Jadi sesudah beres ini kita akan baca bareng-bareng. Saya kira mungkin dari setelah UTS kali ya, kita akan baca bareng terus dan diskusi.